Om Swastiastu Owignamastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Hari ini, tepat di bulan Desember khususnya, saya ingin mengenang apa yang terjadi ketika dulu masalah agama di tahun 2017 hampir saja membawa konflik antar agama ketika saat itu. Yang terjadi, saya merasa sesuatu hal yang luar biasa Tuhan berikan kepada saya. Ada wartawan media dari TV One datang. Beberapa pertanyaan mengejar tentang apa yang terjadi terhadap kasus UAS atau Ustadz Somad. Dianggap kami orang Bali intoleran terhadap agama Muslim waktu itu. Padahal yang ikut serta banyak saudara kita beragama Muslim yang getol juga menentang. Ada Banser, ada NU-nya, ada PGN-nya. Dan saya pada saat itu posisi terakhir, tidak dalam negosiasi, tidak ada dalam penghadangan di suatu hotel di satu tempat. Nah, ini kenapa saya kupas cerita ketika saya mengingat tahun 2017 bulan Desember, saya teringat dengan hari-hari itu. Karena selama ini saya nggak pernah ceritakan. Dari jam 2 sampai jam 5, saya lagi posisi di Kuta jam itu. Terus telepon saya berbunyi. Akhirnya saya datang ke Hotel Aston. Kenapa? Karena yang nelpon saya kalau nggak salah itu orang Banser. Mohon maaf, saya sebutkan saja. Memang itu yang terjadi, fakta. Saya selalu bersaksi pada alam semesta, pada Tuhan, pada para dewa dewi, pada malaikat. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah kebenaran. Saya ditelepon sampai dia bilang begini, "Atau ini gimana? Pak Ustadznya nggak mau mencium bendera merah putih, nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan tidak mengakui apa yang sudah disepakati, 4 kesepakatan ini. Ini ada sesuatu nih Pak Ustadznya datang kembali." Nah, ketika dibilang ada sesuatu, saya terketuk hati untuk datang ke Aston untuk menanyakan kenapa Pak Ustadz tidak mau mencium bendera merah putih. Dari Kuta saya berangkat langsung ke Aston jam setengah 5 sampai jam 5 saya sampai. Sampai di Aston, terlihatlah video saya yang begitu masuk ke ruangan cari Ustadz Somadnya. Pak Ustadznya udah dievakuasi, udah dibawa ke kamar. Saya datang, Pak Ustadz udah dievakuasi. Karena di depan ada masa pendemo, gabungan masa pendemo ini. Nah, saya datang dibawakan tongkat sama orang saya. Saya biasa bawa tongkat komando. Memang kesukaan saya bawa tongkat komando. Dan akhirnya ketika dipertemukan saya sama Kapolresta, Dandim, tokoh agama, dan ditemukan juga oleh ada panitia pelaksana kedatangan Ustadz Somad dan para tokoh-tokoh yang menentang. Ada tokoh dari Banser, NU, PGN, dari tokoh Hindu, aliansinya Aura Harta. Itu di dalam ruangan. Nah, saya ketika itu berhadapan-hadapan, saya minta izin sama Kapolresta ketika dibilang Pak Ustadz tidak mau mencium bendera merah putih karena tidak mau dipaksa oleh umat Hindu, nanti jelek. Apa yang dilihat nanti oleh umat Muslim di luar Bali sana tidak akan baik, itu pesan Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz ini NKRI, cuma tidak mau dipaksa. Sebelum dimulai sambutan itu Pak Kapolresta menyampaikan tolong HP dimatikan, tidak ada boleh merekam, tidak ada boleh mendokumentasikan apa yang terjadi di dalam ruangan ini, karena ini permintaan Pak Ustadz. Kalau setuju, semuanya diizinkan masuk, yang tokoh-tokohnya. Nah, itulah ketika sudah sampaikan begitu, saya merasa benar mungkin ucapannya Pak Ustadz. Saya mohon izin sama Pak Kapolres. Izin Pak Kapolres, saya mau bicara sama Pak Ustadz. Silakan Pak. Saya berhadapan-hadapan sama Pak Ustadznya. Saya bekasnya berdiri begini, kita berjejer. Saya cari Pak Ustadz, saya begini sama Pak Ustadz. Berhadapan-hadapan. Pak Ustadz, mohon maaf. Saya bertanya, Pak Ustadz NKRI? Dia, ya, saya NKRI. Kalau Pak Ustadz NKRI, saya mau minta maaf Pak Ustadz. Saya orang organisasi yang menjaga tanah Bali.
Dan saya minta Pak Ustadz bicara jujur, karena tanah Bali kami tanah keramat, tanah angker. Jangan Pak Ustadz bohong kepada kami. Oh ya, saya NKRI. Pak Ustadz, kalau NKRI saya titip Bali, titip Hindu, titip saya dalam setiap dakwah Pak Ustadz. Kenapa kami menentang? Karena semua tahu dakwah Pak Ustadz memecah belah, selalu menjelekkan agama. Ini yang kami tidak mau. Kami mau Pak Ustadz satukan kami dalam dakwah Pak Ustadz. Dan titip Hindu, titip Bali, titip saya Pak Ustadz. Itu yang saya sampaikan. Ada juga saya bilang, kami ini orang Bali udah trauma Pak Ustadz. Karena kami tahu pelaku bom Bali 1 siapa dan bom Bali 2 agama apa. Tapi kami tidak mempermasalahkan. Cuman kami tidak mau cara dakwah akhirnya memecah belah kami. Oh ya tidak, saya perlukan semua saja. Kan? Nah itu titip, udah saya bilang titip Hindu, titip Bali, titip saya dalam dakwah Pak Ustadz. Karena kami minoritas Pak Ustadz. Agama Hindu itu minoritas di Indonesia. Ketika ada agama Muslim, Kristen, Buddha, Protestan datang ke Bali, agama Islam datang ke Bali, saya anggap sebagai saudara kami untuk menjaga tanah Bali kami. Hanya titip Hindu, titip Bali, titip saya dalam dakwah. Itulah pesan yang saya sampaikan. Kali saya berpelukan, oleh itu saya kembali ke tempat. Panitianya ngomong di pojok sana, Pak Tur, ini dikasih waktu dakwah 30 menit. Saya bilang, siapa yang ngasih dakwah 30 menit? Silakan Pak Ustadz, dakwah sepuasnya. Saya yang pasang badan untuk menjaga Pak Ustadz. Siapa yang berani ganggu Pak Ustadz? Saya yang pasang badan. Saya sampaikan itu kepada panitia. Panitia sampai menangis Pak Haji. Boleh tanya, boleh disumpahin dia kalau memang cerita bohong. Karena Allah Maha tahu. Tuhan kami di Sang Hyang Widi Wangsa Maha mendengar. Saya tidak mungkin berkata bohong. Nah, ketika sudah sampai yang kelompok yang menentang, ada juga permintaan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini Pak Ustadznya harus sumpah pakai Al-Quran untuk menyatakan udah nggak usah pakai sumpah, biar cepat. Saya sampaikan itu biar cepat. Nah itu yang terjadi di dalam ruangan saya sama Pak Ustadz. Artinya saya sudah minta maaf dan sudah menjaga. Memang benar saya jaga Pak Ustadz. Ketika keluar ada yang narik tangannya Pak Ustadz, benar ada yang narik. Itu orang Banser. Tarik hampir jatuh, untung saya belakangnya. Saya tarik, lepas tangannya. Saya Banser, nah minggir kamu. Minggir. Itu saya sampaikan. Saya berani bersumpah juga. Memang Pak Ustadz mengatakan ditariknya tangan saya, ada bahasa itu memang benar. Tapi kalau acungkan pisau itu mohon maaf Pak Ustadz, tidak ada. Kami tidak ada mengacungkan pisau, ini tongkat komando yang dibawa. Karena kami tahu ada polisi dan kami juga tidak mungkin bawa pisau. Terus ketika Pak Ustadz pergi keluar, nah inilah jadi heboh. Pak Ustadz bercerita, oh ini yang membuat panas saudara kami. Saya waktu itu diam. Saya lihat semakin panas suasana di luar Bali. Sampai ada saudara saya di tempatnya Pak Ustadz, ada pura. Orang PHDI-nya kalau nggak salah itu menghubungi saya via telepon dari Riau. Dia tanya gimana masalahnya, karena udah di sweeping. Pura-pura itu udah di sweeping, udah dicari. Karena menganggap kami di Bali ini intoleran. Makanya sangat riskan sekali, rentan sekali ketika kami melakukan kesalahan kepada umat muslim di tanah Bali. Umat muslim kami di luar Bali bisa jadi masalah. Saya jelaskan yang masalah yang sebenar. Oh gitu ya, nanti saya jelaskan. Begitu bahasa ketua PHDI yang di Riau kalau nggak salah, Ngempon Pura yang dari Riau. Saya ceritakan itu karena dia udah di sweeping. Nah dari situ saya tergerak untuk meminta maaf kembali. Karena Aji AWK tidak mau dan mengatakan tidak ikut campur, tidak tahu menau. Padahal saya tahu postingan itu dimulai dari AWK yang memulai. Kenapa? Ini ada Ustadz yang datang ke Bali, orangnya ini. Saya ingat baca postingan itu. Bagaimana tanggapan Nyamo Hindu Bali? Mulia, ramai orang menanggapi. Dan ketika itu ada juga Haji Ngurah Harta yang ikut menentang. Dan di situ, mohon maaf saya bilang, belum ada yang mau meminta maaf. Ketika kami keras kukuh menjaga untuk tidak minta maaf, Haji Ngurah Harta mengatakan tidak ada di lokasi. Beda Karam mengatakan tidak ada memulai memosting atau ada di tempat itu pun tidak ada. Yang ada saya, yang ujuk-ujuk baru tahu. Tapi suatu anugerah bagi saya ketika dia betara-betari saya ngutus saya. Coba kalau tidak saya meminta maaf, saya jatuhkan lambang organisasi yang begitu gagah besar. Demi saya meminta maaf, demi saudara saya di luar Bali. Padahal saya ditentang untuk melakukan itu. Kenapa? Karena saya di dalam sudah berminta maaf. Saya pun tidak mau minta maaf, tidak ada masalah Pak polisi nggak bisa menjerat saya. Kenapa? Karena saya sudah punya bukti.
rekaman saya dan saksi saya. Apa yang terjadi dalam ruangan udah clear kok saya sama Pak Ustadznya. Mungkin sama yang lain belum Pak Ustadznya. Sama saya nggak ada, makanya saya nggak termasuk dalam laporan. Pak Ustadz yang melaporkan saya tidak ada. Dan itulah yang menarik di kisah saya di Desember itu. Akhirnya saya dicaci maki ribuan saudara saya muslim karena tidak tahu ribuan di inbox saya itu, ribuan orang anjing bangsa preman nasi tempe wow segala macam. Saya nggak bisa buka HP dan nggak mau buka HP saya. Di inbox saya terlalu banyak orang mencaci maki saya dan menghinakan saya. Rasa saya bagi orang Bali merasa, saya bilang begini, saya mohon maaf, saya berani berucap. Orang saya kalau ke tanah Jawa saya sungkem ke makam-makam Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Habib Keling, saya sungkemin. Saya bilang, ya Allah, saya tahu engkau ada. Kalau saya salah, hukumlah saya. Kalau saya benar, berikanlah saya jalan kebenaran saya. Akhirnya, lagi seminggunya, dapatlah kabar ustadznya dijegal di Hong Kong, berita itu. Ada berita, mulai orang melihat. Ada dilarang di dakwah, mulai orang melihat lagi kebenaran itu. Dan saya sampai akhirnya ke Majapahit. Itulah yang membuat saya di akhir tahun pergi ke Majapahit untuk mencari taksu Tanah Bali. Karena saya merasa saya tidak dihargai di Tanah Bali saya sendiri. Itu betara saya mohon jalan untuk saya mendapatkan taksu anugerah Tanah Bali. Saya nggak mau pingin maju DPD. Tidak ada saya maju pingin jadi pejabat, nggak ada. Waktu ini hari murni, saya ngajak teman-teman saya siapin bus, saya siapin mobil, saya bayarin segala, keluarganya saya tanggung. Untuk saya ajak ke Majapahit, ke Jawa, Triwulan sana untuk menapak tilas. Dari Belambangan, Semeru, dan ke Triwulan, Majapahit. Itulah kisah saya. Dan begitu pun ketika wartawan mengejar, saya bisa menjawab. Coba kalau saya salah menjawab ketika itu. Tanda kutip. Bisa jadi. Karena agama ini sensitif sekarang. Agama ini sebagai alat sekarang untuk saling menyerang, saling menghancurkan. Bukan saling merangkul untuk mencari iman. Mari kita bersaudara. Mari kita jaga. Apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah iman, ketenangan diri. Ketika kita membuat stres, kita mencaci, memaki, kita yang stres. Kalau kita memang hamba Tuhan, Tuhan itu tidak terlihat. Tapi kita sembah beliau. Yang menciptakan manusia itu siapa? Kan Tuhan. Ciptaannya kita caci maki, kita hinakan, kita rendahkan. Apakah pantas kita memuja Tuhan? Mari berpikir untuk menjaga tanah Indonesia, menjaga alam semesta. Saling menghormati antar umat manusia. Saya pun dekat dengan Habib Lutfi sampai baju saya ketika saya akhirnya maju di PDRI. Karena saya ingin menjadi tokoh pejabat yang bisa membela. Ini Habib Lutfi, saya mendoakan Habib, mohon maaf ya Habib. Saya post ini Habib Lutfi saya, mohon maaf, mohon izin Habib. Beliau pun memberikan cincin kepada saya waktu itu. Ketika saya datang, ya hanya orang mulia yang tahu hati kemuliaan orang. Karena batin mereka berbeda dengan batin kita. Mari kita saling menghargai. Mari kita saling mendoakan. Maafkan saya apabila ada salah. Mari kita jaga Indonesia ini dengan tidak meributkan agama di dalam tubuh Indonesia. Rahayu, merdeka, merdeka, merdeka. Salam persaudaraan. Terima kasih.